Berita benar-benar mendesak. Sepertinya ancaman dari Iran telah sampai ke Amerika Serikat. Baru hari ini, televisi Iran membacakan pernyataan tertulis dari pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, di mana dia secara langsung mengancam Amerika dan bersumpah akan membalas dendam. Beberapa menit lalu, polisi dan dinas rahasia Amerika Serikat siaga di Michigan. Polisi merespons laporan tentang penembakan aktif dan sebuah mobil yang menabrak gedung sinagoga Tempel Israel yang juga terdapat sekolah di dalamnya. Semua ini terjadi di West Bloomfield, Michigan. Status darurat diumumkan di kota ini, lembaga keagamaan dijaga ketat, dan operasi khusus tengah berlangsung di negara bagian tersebut. Kota kecil itu terletak tidak jauh dari Detroit. Dan dalam kaitan ini perlu ditambahkan bahwa hari ini juga pemimpin agama baru Iran, Mojtaba Khamenei, menerbitkan pesan pertamanya di mana ia bersumpah akan membalas serangan terhadap sekolah dasar di kota Minab. Dia menyebut korban sebagai martir dan bersumpah membalas dendam. Dan tepat setelah itu, di hari yang sama, terjadi serangan ke sekolah Yahudi di Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, hasil awal dari penyelidikan internal, serangan Amerika terhadap sekolah di Minab, Iran, dikatakan bahwa kesalahan tragis ini disebabkan oleh data intelijen yang sudah usang dan kelalaian tugas benar-benar menyebabkan serangan Amerika terhadap sekolah di Iran. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas berita terbaru, kita diskusikan topik ini, khususnya apa yang terjadi hari ini di Michigan dan pidato hari ini dari Mojtaba Khamenei, serta seberapa besar keterkaitan antara keduanya. Sebelum kita mulai episode ini, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, tekan tombol suka, dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini, agar semakin banyak penonton yang bisa melihat episode ini. Dan jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana, kami mempublikasikan berita terbaru secara langsung begitu kami menerimanya. Jadi, pada hari Kamis siang di Amerika Serikat, polisi merespons laporan tentang penembakan aktif dan sebuah mobil yang menabrak gedung sinagoga, Tempel Israel, yang juga terdapat sekolah di dalamnya. Semua ini terjadi di kota West Bloomfield, negara bagian Michigan, dan terkait insiden tersebut, distrik sekolah Bloomfield Hills beralih ke mode keamanan, demikian disampaikan oleh kepolisian kota. Gubernur Michigan, Gretchen Whitmer, menyatakan memantau laporan penembakan di sinagoga West Bloomfield dan menambahkan bekerja sama dengan polisi. Gubernur Michigan menegaskan antisemitisme dan kekerasan tak punya tempat di Michigan. Dan segera muncul laporan dari polisi bahwa semua sekolah di kota tersebut telah dialihkan ke mode aman. Semua siswa dan staf berada dalam keadaan aman. Mereka diminta tetap di dalam gedung hingga pemberitahuan berikutnya. Video helikopter stasiun TV lokal memperlihatkan operasi besar oleh polisi. Mobil polisi dan dinas khusus di sana sangat banyak. Dalam video juga tampak asap dari bagian sinagoga. Seperti terlihat di video, polisi mengepung lokasi dan mengirim petugas ke dalam gedung.
Polisi menyatakan, kami meminta warga menjauh dari area ini agar polisi bisa merespons dengan baik. Petugas polisi juga meningkatkan patroli di tempat-tempat ibadah lain di daerah ini. Maksudnya, semua lembaga keagamaan akan diamankan. Direktur FBI Kash Patel menulis di media sosial X sebagai berikut. Petugas FBI berada di lokasi kejadian bersama mitra di Michigan dan merespons dugaan tabrakan mobil serta penembakan di sinagoga Temple Israel, West Bloomfield Township. Sheriff Kabupaten Oakland, Michael Bouchard, sekitar 1 jam setelah laporan tentang penembakan aktif di sinagoga, menyatakan bahwa tidak ada yang terluka kecuali pelaku penembakan itu sendiri. Bouchard menyatakan penyelidikan awal menunjukkan tersangka datang ke sinagoga, terlihat petugas keamanan, lalu terjadi baku tembak. Sumber kepolisian menyatakan penyerang tewas di lokasi kejadian. Rekaman memperlihatkan banyak polisi dan aparat keamanan di sekitar sinagoga. Polisi mengumumkan mulai sekarang semua sinagoga dan tempat ibadah akan dijaga ketat di seluruh negara bagian. Meski bisa diasumsikan hal serupa akan dilakukan di seluruh Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, Donald Trump sudah diberi laporan tentang apa yang terjadi, tetapi sampai saat rekaman episode ini belum ada reaksinya. Belum ada info soal penembaknya atau keterkaitannya dengan Iran. Namun peristiwa ini bisa, saya tekankan bisa, menunjukkan adanya kaitan dengan perang di Timur Tengah. Saya ingin menyoroti bahwa serangan terhadap sinagoga terjadi bersamaan dengan pidato publik pertama pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, hari ini. Meskipun dia sendiri tidak muncul di depan umum, pidatonya hanya dibacakan dari kertas di televisi lokal. Pidato itu sangat berkesan. Secara khusus, pemimpin agama baru Iran, Mojtaba Khamenei, merilis pesan pertamanya, di mana ia bersumpah akan membalas dendam atas kematian 185 anak dan guru yang tewas dalam serangan di sekolah dasar di kota Minab. Dia secara langsung menyatakan, "Kami tidak akan pernah menyerah untuk membalas darah para syuhada kami, terutama darah para syuhada Minab." Saya juga perlu menambahkan, seperti ditulis New York Times hari ini, hasil awal penyelidikan internal serangan Amerika di sekolah Minab, Iran adalah sebagai berikut. Ini adalah kesalahan tragis yang disebabkan oleh intelijen yang sudah usang, informasi intelijen dan kelalaian tugas. Penyelidikan internal telah mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat memang bertanggung jawab atas serangan Tomahawk ke sekolah putri di Minab pada hari pertama operasi 28 Februari. Serangan itu akibat kesalahan intelijen. Amerika Serikat menganggap sekolah itu bagian dari pangkalan Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam yang jadi target serangan. Gedung sekolah itu terletak 100 meter dari gedung utama pangkalan militer Korps Pengawal Revolusi Islam. Gedung sekolah itu sendiri memang pernah menjadi bagian dari pangkalan Angkatan Laut Garda Revolusi. Antara 2013 dan 2016, Garda Revolusi meninggalkan gedung itu yang lalu diubah menjadi sekolah dan dipisahkan dari pangkalan Angkatan Laut dengan pagar seperti tampak di citra satelit. Penjagaan dihapus, akses ke area terbuka. Area dibersihkan dan dibuat 3 lapangan olahraga serta taman bermain. Dindingnya dicat biru dan merah muda. Namun, saya tetap menekankan bahwa pangkalan militer Garda Revolusi sangat dekat. Tidak bisa disangkal bahwa gedung sekolah tempat anak-anak itu dulunya pernah jadi pangkalan militer kelompok bersenjata. Seperti ditulis New York Times, perwira komando pusat, tentara Amerika Serikat menerima koordinat serangan dari Badan Intelijen Pertahanan Penentu Target yang memakai data intelijen usang. Di Amerika Serikat kini sedang dicari siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan fatal itu, meski Donald Trump menolak mengakuinya. Namun sekali lagi, hal ini sama sekali tidak membenarkan rezim itu sendiri di Teheran. Pemimpin baru Iran yang sama, Mojtaba Khamenei, saat berbicara kepada angkatan bersenjata Iran, menekankan bahwa rakyat seolah-olah menginginkan perang terus berlanjut. Kartu penutupan Selat Hormuz harus benar-benar terus dijalankan. Juga diupayakan membuka front baru di area musuh yang kurang pengalaman dan sangat rentan. Ini menarik.
Jika situasi perang berlanjut, front-front ini akan diaktifkan berdasarkan perlindungan kepentingan kita. Menarik, front mana yang dimaksud? Kata Mujtaba tidak diketahui, tetapi rezim di Iran dikenal mendukung teroris di kawasan Timur Tengah seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi Yaman. Mujtaba Khamenei juga meminta negara-negara Teluk Persia mengusir Amerika dan menutup semua pangkalan militer AS Serikat di wilayah mereka. Satu lagi kutipannya. Negara-negara ini harus tegas menyatakan sikap terhadap penyerang tanah air dan pembunuh rakyat kita. Saran saya kepada mereka adalah untuk menutup pangkalan-pangkalan itu secepat mungkin, karena mereka harus memahami bahwa klaim Amerika tentang keamanan dan perdamaian sebenarnya adalah kebohongan. Langkah ini juga membantu memperkuat hubungan dengan rakyat, karena banyak yang tidak puas dengan dukungan pada front munafik dan tindakan merendahkan. Hal ini juga meningkatkan kekayaan dan kekuatan negara-negara itu. Pernyataan yang aneh, tapi tetap saja. Saya akan membahas pidato MNI hari ini lebih detail di episode berikutnya. Di sini saya akan berhenti dulu karena belum ada informasi terbaru lainnya. Tapi tunggu, saya tambahkan bahwa hari ini Sheriff Oakland County Michael Bouchard mengumumkan bahwa tersangka ditemukan tewas di dalam mobil dekat sinagoga di kota West Bloomfield. Menurutnya, tidak ada anak atau staf di sinagoga dan sekolah yang curiga. Seorang petugas keamanan dibawa ke rumah sakit setelah ditabrak mobil. Aparat penegak hukum masih membersihkan area, namun yakin telah menemukan semua orang di dalam gedung. Menurut Bouchard, tersangka masuk ke dalam gedung dengan mobil. Saat ini, menurut pejabat, hanya ada satu orang di dalam mobil tersebut. Petugas keamanan sinagoga melihat orang itu lalu menembaki mobilnya. Tembak! Itu semua informasi yang diketahui saat ini. Saya akhiri di sini. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Berlanggananlah ke kanal ini, tekan lonceng, dan jangan lupa tekan tombol suka. Jika episode ini menarik atau bermanfaat bagi Anda bisa mendukung kerja kanal YouTube kami secara finansial melalui donasi atau keanggotaan berbayar, melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Sekian untuk saat ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.